Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami, Nur Yaman Channel, akan menayangkan kajian ilmu dari seorang budayawan yang tidak asing lagi, yaitu MH Ainun Najib. Dan tentunya semua pemirsa penasaran dengan kajiannya. Oleh karena itu, tonton terus videonya. Namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Mari kita saksikan kajiannya. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Memang Bu, saya sama Kiai Kanjeng ini juga Islamnya enggak hebat seperti PKS. Islam saya tidak tinggi dan berkualitas seperti HTI atau yang lain-lain. Islam saya itu agak abangan dan kampungan sama Kiai Kanjeng itu mirip-mirip PDIP lah. Gitu. Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsa ini akan dihidupkan dan jalannya lancar. Jelas ya? Adil enggak saya? Saya berpihak pada PDIP apa Indonesia? Jelas ya? Oke. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah, teman-teman sekalian, saya itu kan bingung. Diminta ke sini sama Kiai Kanjeng itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah. Saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia kemudian pulang ke Indonesia saya ketemu dengan cakrawala di Senjahan. Di cakrawala terhampar kain yang sangat panjang tulisannya PDI Pengayoman. Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa. Jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain.
sampai ke tempat yang terbaik untuk beliau maupun bagi Allah sendiri dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Aku gak usah kok dangano gak apa-apa, sing ngene iki aku wis. Aku iki sing ngene iki. Saya itu paling bawah, jadi Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Gitu? Tidak mungkin Anda bisa menjatuhkan saya karena saya sudah di bawah kok. Kok tiba nang di meneh aku iki. Kecuali kalau bokno jumbleng gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, qori kita ini seorang qori internasional memakai baju hitam untuk supaya jiwanya yang putih tidak kelihatan. Itu namanya Thariqat Malamatiyah, menyembunyikan kebaikannya. Sebaliknya Kiai Kanjeng dan saya pakai putih-putih untuk menutupi hitamnya jiwanya. Ya. Mbak Puan tidak. Mbak Puan luar dalam insya Allah putih, gitu ya. Nek dapurmu sak karep-karepmu, gitu ya. Pokoknya kalau saya sama Kiai Kanjeng itu pakaian putih supaya tidak terlalu minder karena kami masih hitam, gitu ya. Shallallahu ala Muhammad. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ini malam ini bukan acara PDIP untuk PDIP. Bukan acara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis atau kekuasaan. Ini adalah acara kebersamaan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang punya hajat acara ini dan yang mengundang saya langsung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri langsung, ya. Dan niatnya bukan untuk PDIP, tapi supaya PDIP lebih bisa belajar meng-Indonesia, gitu ya. Nanti kita kita diskusikan, kita paparkan semua itu pelan-pelan sesuai dengan panduan dari judul itu ya. Tapi pokoknya sekarang mari kita lakukan mensyukuri Indonesia, bergembira karena dan untuk Indonesia, gitu ya. Jadi sekarang saya mohon semuanya berdiri untuk meneguhkan keindonesiaan kita. Nyun sewu. Yo. Saya di bawah. Syukuran. Saya ikan dari dulu. Ayo. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Oke, teman-teman sekalian. Kita belajar tata ruangnya dulu. Kita mempelajari di mana kita berada dan bagaimana situasinya. Sekarang coba semua 20 detik diam sama sekali. Ketika semua Anda diam masih ada suara-suara ya, ada suara kipas angin, genset dan seterusnya. Berarti Anda diperlukan untuk ekstra konsentrasi terutama di dalam mendengarkan apapun ya. Karena ada saingan suara-suara yang lain gitu ya, ada ses gitu ya. Jadi tolong kita agak ekstra perhatian ya satu sama lain ya supaya malam ini kita mesra betul gitu. Yang kedua saya tanya, malam ini kita mau berdebat dan bermusuhan atau bekerja sama dan bermesraan? Kita mau bengkerengan atau mau gembira? Kita mau nangis-nangis, sambat-sambat atau ketawa-ketawa dan saling membahagiakan satu sama lain? Kita ketawa. Jadi mau gembira ya? Berarti hatimu harus terbuka. Harus punya rasa pengayoman, harus punya toleransi satu sama lain, harus jembar atau bahasa Jawanya nyegoro, harus menjadi samudra jiwamu gitu ya. Jadi itu perjanjian kita ya. Nah ini kan tadi sudah saya bilang, kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan ya. Ya, jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah gandeng karo kowe. Ya. Gitu ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun, tidak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena tidak tega saya, mending kalah daripada menang. Tapi aku juga tidak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja gitu ya. Suruh saja ke sini gitu. Nah, gitu. Dan di PDIP saya kira ada mekanisme budaya dan sopan santun sedemikian rupa sehingga beliau akan menjalankannya dengan seksama. Sekarang saya akan membuka dengan satu nomor musik Kiai Kanjeng. Terus nanti ini ada dua bagian musik ini. Di bagian akhir nanti ada notasi lagu yang pakai saron. Notasi itu pokoknya lagu ya. Notasi itu adalah naik turunnya nada. Tolong diperhatikan notasi itu. Kalau ada yang bisa menebak itu lagu apa, meskipun tidak hafal syairnya tidak apa-apa. Kalau bisa menebak itu lagu apa, Anda saya kasih hadiah peci maia. Kalau kurang, nanti kita mohon kepada Mbak Puan untuk, ya gitu ya. Nek awakmu biasanya kan mentahan untuk malamnya, biasanya gitu ya. Biasanya kan gitu, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman sekalian. Kalau saya bilang takbir gitu kan kayak 1-2-1-2-1-2 ya. Ini acara bukan acara Jisamsu atau 234, juga bukan 212. Ini adalah acara hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Jelas ya? Seluruhnya dengan seluruh keadilannya. Nanti kita jelaskan bersama soal SARA yang berhubungan dengan itu. Selama ini SARA itu disalah kaprai pemahamannya. Oke. Sekali lagi yang bisa menebak, nanti angkat tangan selesai pambuka ini, lagu pembukaan, angkat tangan yang siapa yang bisa, kalau benar dinilai oleh teman Kiai Kanjeng, nanti Anda saya kasih ini dan saya kasih doa, saya usap-usap
Yang saya usap keningnya ya, bukan dadanya ya. Ya, gitu ya. Kalau kira-kira kurang puas nanti saya akan membisi Mbak Puan untuk sakno iku arek melarat Mbak gitu ya. Kere Mbak, gembel itu dikei lah Mbak gitu ya. Cak emole iso tuku beras gawe bojone anake gitu ya. Oke, teman sekalian, saya akan minta Anda takbir. Tapi bukan takbir sebagaimana yang sering takbir itu enggak. Coba perhatikan ya. Ada kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus termasuk astagfirullah dan seterusnya. Itu kan semua kalimat thayyibah. Ucapan seseorang sesudah mengalami sesuatu. Kalau Anda bilang alhamdulillah, alasannya apa? Karena Anda bersyukur mendapatkan sesuatu dari Allah gitu ya. Kalau Anda bilang astagfirullah kan harus ada alasannya apa? Oh, Anda sedang menyesali suatu perbuatan sehingga Anda memohon ampun kepada Allah. Kalau Anda bilang Allahu Akbar itu biasanya alasannya apa? Saking mendalamnya makna Allah dalam diri kita, maka kita mengucapkan Allahu Akbar karena kagum kepada kebesaran Allah. Tapi Allahu Akbar yang tepat itu bagaimana? Gerak badannya, tangannya gimana? Menurut Anda? Allahu Akbar cocok enggak? Ini nantang gelut aja apa ini? Allah mengajarkan bagaimana? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah kesadaran ke dalam dirimu. Anda mendalami betapa kagumnya engkau kepada Allah dan ciptaannya, sehingga engkau memasukkan kata Allahu Akbar itu ke dalam jiwamu. Jadi makanya Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, enggak gitu. Tapi Allah sudah mengajarkan. Sholat itu yang bikin siapa tuh? Yang ngarang siapa? Allah sendiri melalui malaikat Jibril ditransfer ke Nabi Muhammad terus ke Anda semua. Itu jadi itu hak ciptanya Allah. Allahu Akbar. Terus nanti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semua Allah yang bikin, bukan manusia. Maka Allahu Akbar yang cocok itu bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Benar nggak Mas? Kontemplatif, merenung. Itu bukan orang nantang-nantang, bukan orang pamer-pamer, bukan orang sombong-sombong, tapi kita sedang menyadari dan sedang merenungi betapa dahsyatnya karya-karya Allah dan rahmatnya kepada kita semua gitu ya. Coba sekarang kalau saya bilang takbir terus Allahu Akbar gitu ya Mas ya, supaya agak beda sedikit supaya Anda tidak dituduh 212 ya. Takbir Allah ya. Jadi takbir adalah perjalanan renungan ke dalam jiwamu, bukan pamer kepada orang lain dan bukan ancaman kepada siapapun saja. Karena selama ini Allahu Akbar itu agak banyak orang merasa terancam, betul enggak? Allahu Akbar bukan alat untuk mengancam orang, tapi untuk menyadari betapa dahsyatnya Allah dan kesadaran itu letaknya jalan. Makanya geraknya adalah Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang kita buka. Nanti bagian terakhir lagunya tolong tebak, nanti ada hadiahnya. Saya akan merayu Mbak Puan untuk menyempurnakan hadiahnya untuk supaya pantas hadiahnya. Nah, ini gak pantas lah, iki. Tapi aku ini kita ya. Saya akan sematkan langsung ke kepala Anda. Gitu ya. Yuk, teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, Bo. Mereka tahu lagu apa sangat banyak Bu, ini repot hadiahnya cuma satu ya. Siapa yang pertama? Silakan maju ke depan. Mas Islami tolong. Lagu apa? Judulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul lagunya Garuda Pancasila. Lainnya. Rayuan Pulau Kelapa sama Maju Tak Gentar. Oke, coba Mas, yang dimaksud tadi yang terakhir. Deng, coba diulang dikit. Oke, siapa? Yes. Silakan maju Mas, silakan maju. Mars PDI Perjuangan. Apa? Mars PDI Perjuangan. Bener Bu? Salah. Salah. Ayo lagi. Adik, sini Dek. Sini Dek. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Ya. Salah. Oke Pak. Ini yang orisinilnya ya. Ya. Marhaen Indonesia. Yes, tepuk tangan, ya. Marhaen Indonesia. Apal syairnya. Insya Allah. Ayo. Gleng, ayo. Tepuk tangan, oke. Copot ya. Marhaen adalah orang kecil yang dijumpai oleh Bung Karno, kemudian dijadikan lambang dari rakyat jelata Indonesia. Gitu ya? Oke, tolong dilepas. Makasih, matur suwun. Amin. Ya, oke. Tepuk tangan saya lagi. Kalau masih merindukan hadiah dari Mbak Puan, monggo. Minta jaga Indonesia, Bu. Insya Allah. Bu, anak, jadi tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita, ya.
Saya boleh gagal, saya boleh tidak jadi apa-apa. Saya ikhlas dan ridho untuk hanya menjadi saya kayak sekarang. Tetapi anak cucu kita bersama adalah cakrawala perjuangan kita. Gitu ya? Iya Bu ya? Oke teman sekalian. Ini kan kita di depan masjid At-Taufik ya. Anda kan tahu kata taufik itu biasanya digabung sama hidayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke, jadi ini adalah masjid persembahan dari Mbak Puan kepada bapak beliau. Itu Rasulullah mengatakan, apal ya? Idza mata ibnu Adama, PDIP tenan niki. Ora apal ayat gitu. Memang Bu, saya sama Kiai Kanjeng ini juga Islamnya enggak hebat seperti PKS. Islam saya tidak tinggi dan berkualitas seperti HTI atau yang lain-lain. Islam saya itu agak abangan dan kampungan sama Kiai Kanjeng itu mirip-mirip PDIP lah gitu. Jadi ya gini-gini enggak begitu hebat. Jadi kalau assalamualaikum enggak assalamualaikum warahmatullahi. Enggak bisa juga saya kayak gitu ya. Tapi hati kita ikhlas satu sama lain. Berjuang bareng-bareng untuk masa depan anak cucu kita bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini kan masjid ini persembahan beliau kepada almarhum Bapak Taufik Kemas. Rasulullah mengatakan kalau seseorang sudah meninggal seperti Bapak Taufik Kemas, itu jangan disangka dia mati karena dia masih berjasa terus. Jasa beliau orang yang sudah mati itu diwujudkan oleh tiga. Satu, sodako jariah beliau yang ukurannya sangat luas. Kemudian ilmin yuntafa'u bih. Oke, ya. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat dari Pak Taufik Kemas. Yang ketiga, waladun anak yang sholihin soleh mewariskan masjid ini untuk masa depan dan kebaikan kita bersama. Jadi Mbak Puan mudah-mudahan Allah menerima, meridhoi dan menggembirakan hati Mbak Puan ya. Oke ya, oke. Taufik itu artinya apa? Kan wabillahi taufik wal hidayah. Ma makna taufik? Angkat tangan. Bendino diucapkan masuk gak ada artinya rek? Petunjuk itu hidayah. Taufik dan hidayah. Yang petunjuk itu hidayah. Taufiknya apa artinya? Ya, keringanan itu rukhsah, pertolongan itu nasr, apalagi jalan itu sabil, sirot, tarik. Ayo. Agak mendekat, jadi gini, agak mendekat, gini. Jadi kalau Anda dapat taufik dari Allah, itu enggak, kalau Anda berbuat buruk dihalang-halangi oleh Allah. Seneng enggak? Tapi kalau Anda berbuat baik, diperlancar jalannya. Gitu kan? Itu namanya taufik. Jadi mudah-mudahan Anda ini kalau berbuat buruk dihalangi sama Allah, enggak jadi. Kalau berbuat baik digampangkan jalannya. Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsa ini akan dihidupkan dan jalannya lancar. Jelas ya? Adil enggak saya? Saya berpihak pada PDIP apa Indonesia? Jelas ya? Oke. Nah, kalau hidayah itu juklaknya, juknisnya. Enggak hanya dimudahkan jalan kebaikannya, tapi dikasih kendaraannya, dikasih fasilitasnya oleh Allah. Itu namanya hidayah. Maka mbak-mbak carilah suami yang namanya taufik. Mas-mas carilah istri yang namanya hidayah. Terus bikin perusahaan besar namanya PT Mega Hidayah. Gitu ya. Jelas ya sekarang taufik hidayah ya. Oke, bismillah, oke. Terus kita teruskan. Sekarang kita akan bersama-sama Mbak Puan sama teman-teman yang lain yang bersedia ikut nyanyi. Ini sekarang kita jangan ngomong apa-apa kalau
jiwa keindonesiaan kita belum tertanam dengan mantap gitu ya. Jadi makanya kita sekarang mengindonesiakan diri dulu dengan rasa, dengan feeling, dengan thought, dengan hati dan jiwa seluruhnya gitu ya. Oke, siapa yang coba? Mbak Puan didampingi Mas Doni. Semua ikut nyanyi ya. Semua ini lagu-lagu karya bapak-bapak kita. Bentar, saya daftar dulu supaya Anda bingung. Pertama kita menyanyikan Tanah Airku Tidak. Oke, yang kedua nanti ada asal-usul bunyi musik Nusantara, itu dari Bali. Nanti jadi yang kedua nanti musik Bali yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari nada-nada pentatonis di Nusantara. Anda ngerti pentatonis, diatonis ngerti loh? Gak ngerti juga ya? Kan sekarang ini kita jadi Indonesia ini kan Nyun Sewu. Lagu yang diterima kan lagu barat saja. Betul enggak? Misalnya tanggal lagu-lagu itu mungkin enggak lagu Didi Kempot masuk. Mungkin enggak Haddad Alwi masuk tanggal lagu-lagu. Tanggal lagu-lagu di radio harus lagu barat berbahasa Indonesia, betul enggak? Itu pun teman-teman di radio belum tentu tahu bahwa ada lagu barat ditolak karena berbahasa Arab. Harus bahasa Indonesia supaya tidak Inggris kan gitu kan. Nah misalnya sekarang gini, Anda hafal semua. Allahumma arhamna. Oke, saya tanya itu kan doa kalau sudah baca Quran khatam, doanya itu saya tanya, itu lagu Arab apa lagu barat? Ayo, lagu Arab apa lagu barat? Itu struktur nadanya barat. Mas, jaluk tolong dong. Itu jadi kalau sol misalnya la mi re mi fa mi re do mi. Nah, lagu barat. Karena solmisasi atau do mi fa sol la si do. Itu bukan lagu barat. Kalau ini itu bukan lagu Arab. Kalau Qori tadi pasti Arab. Tadi itu apa? Bayati apa Ros apa Syikah apa Ustaz? Soba. Soba. Soba itu satu di antara 7 model nada qiraah dari Timur Tengah gitu ya. Itu nggak akan masuk lagu-lagu tanggal lagu-lagu di Indonesia karena Arab gitu kan, karena Arab. Terus nanti jadi perdebatan apakah Tuhan orang Arab apa orang Malaysia gitu, terus berdebat gitu kan. Jadi kita berpikirnya harus lengkap. Jangan diambil pantatnya tok, difoto ceklek terus ini, padahal kan itu pantatnya bukan wajahnya gitu ya. Jadi jangan main pelintir-pelintiran dan edit-editan yang merusak kehidupan gitu ya. Oke, jadi Bali terus apa? Sriwijaya. Ini, Sriwijaya, kerajaan di mana? Nanti Anda menekan, kalau lagu Indonesia tanah air gitu loh, itu notasinya Barat apa Nusantara? Barat. Tapi kalau Mars apa himne kerajaan Sriwijaya, coba. Teng, teng, teng. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Itu Barat bukan? Itu Jawa toh? Nah, Sriwijaya itu nadanya Jawa tapi ritmenya Melayu. Serampang 12 dan lain-lain itu ya. Oke, itu Sriwijaya. Jadi sebenarnya andaikan dulu itu W.R. Supratman itu mau mikir ulang, kita bisa bikin lagu Indonesia Raya yang bukan Barat, tapi Indonesia Raya yang benar-benar Nusantara secara musikal, gitu ya. Tapi enggak apa-apa, enggak terus kita kutuk, enggak sekadung lah, sekadung meteng ketiapaan sekali dilairno ngono ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya apa? Jawa. Tak lelo ledung Jawa. Tak lelo. Oke, itu biasanya dipakai untuk apa? Ibu gendong bayi, tak lelo. Oke, sekarang kalau Anda orang Islam harus niru Nabi Muhammad, caranya nguru-uru bayi piye? Piye? Gini, apakah harus nguru-uru bayi dengan bahasa Arab supaya Anda jadi orang Islam? Rasulullah dulu ketika gendong Fatimah, rengeng-rengengnya apa? Masuk, ya Toibah. Enggak loh,
Tapi juga tidak sholatullah salah, enggak gitu lah. Kita enggak tahu, enggak punya bahannya. Rasulullah gendong bayi, uru-uru enggak punya bahannya, jadi kita mau meniru enggak bisa. Oleh karena itu enggak apa-apa, enggak usah meniru itunya. Niru Rasulullah itu akidah dan akhlaknya. Tapi kalau muamalah dan budayanya enggak bisa ditiru. Rasulullah enggak pernah pakai peci, betul enggak? Rasulullah enggak pernah pakai kaos oblong, enggak pernah naik sepeda, enggak pernah nimbo. Ketika wudhu itu pakai pancuran apa? Ambil dari gentong, gentong juga enggak ada, gitu. Jadi kalau niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi kan mustahil. Rasulullah enggak pernah mancing, enggak pernah apa lagi mas? Naik motor enggak pernah. Rasulullah pernah masuk Indomaret? Enggak pernah. Jadi enggak bisa kita niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi. Yang kita pasti tiru adalah akidahnya, imannya, akhlaknya, gitu ya. Tapi kalau budayanya piye caranya? Apa Rasulullah pernah pakai kacamata seperti beliau? Enggak toh? Enggak punya. Rasulullah kalau ngetoki kuku pakai apa? Sekarang kan Anda tinggal gini. Zaman Rasulullah dulu apa gini? Enggak tahu kan kita enggak punya bahannya, betul enggak? Ya, jadi kita tuh mesti pakai akal pikiran. Niru ya niru tapi ada ilmunya, ada logikanya, ada nalarnya kan gitu. Rasulullah pernah pakai jam tangan? Rasulullah pernah browsing YouTube? Enggak pernah toh? Apakah browsing dan YouTubing itu haram? Gara-gara kita melakukan sesuatu yang Rasulullah enggak pernah lakukan. Kan ukurannya itu melanggar tauhid kepada Allah dan akhlakul karimah apa tidak? Mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, mau internet, apapun monggo sepanjang tidak melanggar akidahmu kepada Allah dan akhlakmu kepada sesama makhluk. Betul enggak? Ngono pedomane. Kalau semua harus seperti Rasulullah makan soto enggak bisa kok pakai 3 jari. Mangan mie nganggo jari telu ini kan angel, Mas. Gitu mas, ya. Jadi tolong berpikir ya. Yang kita tiru dari Rasulullah adalah akidah, iman dan akhlaknya. Kalau budayanya mustahil ditiru, mustahil. Rasulullah ngumpul ban gak tahu. Apa meneh mas? Banyak yang Rasulullah nggak pernah nyunggek, pelem ya udah tahu. Gitu, pondok nggak ada pelem. Rasulullah pernah minum jahe, pernah minum wedang uwuh, pernah makan hamburger? Pernah masuk ke Kentucky Fried Chicken? Enggak pernah. Haramkah kita masuk Kentucky Fried Chicken? Urusannya bukan masuk Kentucky Fried Chicken, tapi apakah ayamnya disembelih secara syar'i apa tidak? Kan gitu kan? Bukan soal masuk ke situ. Rasulullah pernah jadi ketua DPR? Enggak pernah toh, tapi enggak apa-apa. Karena yang dilihat bukan dia jadi apa, tapi perbuatannya, eksplorasi dari perilakunya itu maslahat apa mudorot, kan itu cara berpikirnya ya. Cara ya, jelas ya mas ya. Oke. Sekarang kita teruskan lagu tadi, Mbak Puan, saya mohon ininya. Pertama, tapi bareng-bareng ya. Ini Puan Maharani bukan Novia Kolopaking. Kalau Novia Kolopaking enggak apa-apa saya minta nyanyi, tapi ini kan Puan Maharani. Jadi ya. Jadi diawangi ya. Dibantuin ya. Nyanyi bersama ya. Oke. Hidup masa depan Indonesia. Shallallahu ala Muhammad. Ini loh Indonesia, indahnya seperti ini. Saya tanya, apakah kita pernah latihan? Apakah pernah Kiai Kanjeng gabung latihan sama teman-teman? Enggak. Tapi Mbak Puan, tanpa latihan, tanpa rencana, tanpa apa, spontan, Indonesia mampu menciptakan keindahan yang luar biasa. Kuncinya bukan kehebatan, kuncinya bukan keahlian, kuncinya adalah hati yang tulus, kesediaan untuk bersama-sama satu sama lain, betul enggak? Nah sekarang saya ingin cerita kepada Anda. Judul saya adalah Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Bilang kepada Rusia, bilang kepada Cina, bilang kepada Amerika dan semua yang merasa negara-negara superpower. Kalian boleh mentang-mentang hari ini, tapi akan datang hari di mana Indonesia yang akan memimpin kemakmuran seluruh dunia. Anda tahu Candi Borobudur?
diciptakan, didirikan pada abad keberapa? Pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, abad 6 menuju 7. Di puncak Borobudur yang melambangkan level-level kehidupan nilai manusia itu ada antena yang namanya catra. Catra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah. Terus ada Borobudur itu kalau orang berkunjung dia mengelilingi Borobudur arah jarum jam. Anda belajar fisika, kalau Anda menciptakan energi itu kan ada kumparan. Nah kalau ke kanan tuh Anda akan mengambil energi. Kalau ke kiri Anda akan melepaskan energi. Jadi Borobudur itu dulu diciptakan oleh nenek moyang kita dengan kesadaran bahwa Allah memang mentakdirkan negeri ini menjadi pusat kesejahteraan alam semesta dan dunia. Maka pemimpinnya harus punya kecerdasan ketuhanan dan kecerdasan keduniaan. Itu serius. Maka seharusnya sejak kemerdekaan kita menghitung itu semua. Putaran ke kanan namanya paradaksina. Kelak setelah manusia dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dirahmati, dibarokai oleh Allah, manusia punya kewajiban untuk mengembalikan semua rahmat itu kepada Allah. Anda tahu kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi semua rahmat itu dari Allah, kemudian ilaihi engkau kembalikan kepadanya kembali. Gitu ya. Nah, kalau menyerap rezeki dari Allah muter ke kanan, kalau mengembalikan kepada Allah muter ke kiri, namanya tawaf. Jadi Anda pergi ke Mekah itu tujuannya adalah untuk mensyukuri dan mengembalikan semua milik Allah itu kepadanya supaya Anda diterima di surganya. Jelas ya? Bukan naik haji untuk supaya Anda ditangkap KPK. Bukan naik haji supaya Anda lebih kaya. Bukan naik haji umroh supaya Anda lebih meningkat jabatannya. Kita umroh karena kita mengembalikan seluruh rasa syukur kita kepada pemiliknya. Itu namanya prasawiya, tawaf, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu kan bingung diminta ke sini sama Kiai Kanjeng itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Gitu kan? Aku yang jilat raimu gak tahu. Lo yang ngundang Mbak Mega kan berarti Mbak Mega yang jilat saya. Betul enggak? Ini tidak ada urusan jilat-menjilat. Ini adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. Ya. Kemudian saya sampai kebingungan karena Bu Mega itu Mbak Puan sudah sekitar 3 tahun yang lalu ndawuhi saya untuk datang ke sini. Dan itu baru tercapai malam hari ini. Kan saya itu ngelewati perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah, saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia kemudian pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan cakrawala di Senjahan. Di cakrawala itu terhampar kain yang sangat panjang, tulisannya PDI Pengayoman. Bukan perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah dulu, sekarang sudah jaya, sudah lega hatinya, sudah menang berkali-kali. Betul enggak? Sekarang saatnya adalah PDI Pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIP. Betul ya? Level-level masyarakat, orang wong cilik, semua diayomi oleh PDIP. Karena sekarang Nyuwun Sewu, yang Anda orang Islam ya, saya pakai ayat boleh ya? Ustaz, Qul a'udzu birabbin nas. Coba antum baca. Tartil aja. Antum ayo, antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, fadal. Qul. Saya mohon izin ya, sabar dulu ya adik-adik anak-anak ya.
Ya, sahabat di sini nanti satu kali lagi. Ya, betul. Qul a'udzu birabbin nas. PDIP tidak terima disangka tidak bisa baca Quran. Kita buktikan, ya toh? Ya toh? Betul, Ustaz? Ya, bisa Allah. An-Nas. Siap. Mulai sekarang? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mbak Puan, teman-teman semua saya mohon maaf karena saya belok ke Anas ini. Gini masalahnya soal PDI pengayoman. Nanti saya cerita macam-macam soal itu ya. Di surat itu ada Allah menyebut dirinya dengan 3 karakter. 1, kul, katakanlah a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Ketiga, gila, itu ada 3 level fungsi dan eksistensi. Jadi yang nomor 1 apa? Rabbin nas. Baru malikin nas, baru. Jadi gampangnya gini, kalau Anda jadi dandim, kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi nomor 1 itu pengayoman. Rabbun dulu, rububiyah dulu. Kul a'udzu birabbin nas dulu. Kalau nanti ngeyel yang kamu ayom itu, tunjukkan aku ini pejabat, aku ini malikin nas, gitu loh. Gitu loh. Aku ini malikin nas, aku ini punya otoritas sah konstitusional. Kalau masih ngeyel bilang ilahin nas, tak tempiling tenan kowe. Gitu ya. Nah, teman sekalian, ini ada urut-urutan seperti itu di Al-Qur'an. Coba sekarang ingin saya bagi 3. Mbak-mbak, kelompok 1, yang tengah kelompok 2, mulai yang ke sini kelompok 3 ya. Pertama, kalau nas, coba diucapkan bareng-bareng. La robba illallah. La robba illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi PDIP sudah sampai pada taraf yang paling puncak, yaitu kewajiban untuk rububiyah, kewajiban untuk mengayomi semua yang lain. Gitu ya. Jadi jangan wis ojo pedhi meneh. Wis ojo nantang-nantang sapa, karena sudah pasti menang. Sudah berkali-kali menang, sekarang saatnya mengayomi. Ketika saya ke Amerika sama istri saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu, di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, itu di depan gedung KBRI itu ada patung Dewi Saraswati. Tahu Dewi Saraswati? Itu dari dunia wayang, dari Bali, Dewi Saraswati. Itu patung di depan gedung itu. Sehingga teman-teman PKS, HTI marah. Loh, kok patungnya, kok hiasan Kedutaan Republik Indonesia, kok Dewi Saraswati, nanti disangka negara Hindu loh kita. Kan gitu kan? Sehingga ketika saya datang, mereka mengeluh kepada saya, para pejabat Kedutaan Temu, Cak, gimana nih, kita diprotes oleh teman-teman Islam karena bikin patung Saraswati. Terus saya bilang, mayoritas di Indonesia itu penduduknya beragama apa? Biasanya yang banyak melindungi yang kecil, yang sedikit, atau yang sedikit melindungi yang banyak? Yang kuat mengayomi yang lemah, ataukah yang lemah harus mengabdi kepada yang kuat? Yang kuat mengayomi yang lemah. Jadi bilang kepada teman-teman aktivis Islam itu bahwa patung Dewi Saraswati ini lambang pengayoman umat Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Betul enggak? Itu salah satu cerita. Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di pesantren Tambak Beras.
Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurcholish Madjid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang ada rombongan tentara, satu peleton tentara datang untuk ngerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya. Mereka Allahu Akbar melawan penggerbekan ini, kemudian saya lari, saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu. Nanti dulu aja, sabar dulu, biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon, kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan, supaya sampean tidak salah. Berarti nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh, dah. Terus Pak, setelah dia baca, sampean tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak, acara seminar ditambak beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mau'idhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mau'idhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mau'idhah Hasanah, ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mau'idhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurcholish Madjid untuk maju ke depan. Terus Cak Nur ceramah lagi. Sebab ketika dibubarkan tadi Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak meneh. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi. Dihancurkan, bangun lagi. Gitu. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5 kok. Gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia. Anaknya berapa, istrinya dari mana. Jadi akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali. Saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena Komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan. Jadi Mbak Puan, tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau di Kerajaan Kesultanan Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan. Gitu kan? Nah, terus mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji. Ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga. Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah, cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya. Tak cariin jimat ke Madura. Diam-diam tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air. Airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa?
Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, penginapan itu semua adalah intel. Yang nyuguhi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya piur-piuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu? Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu. Semut berkata, urusanku bukan memadamkan api. Urusanku adalah menyatakan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang, saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk, dalam tangkapan itu saya masuk, terus saya ketemu komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya gimana caranya ngobrol sama Cak Nin? Asu bajingan, saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkap saya, tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak.